WG4 mulai. Ya, welcome Mas Bro Iwayan Kocap. Ya, Mas Bro ini adalah anggota DPRD Kabupaten Musirawas Utara dari fraksi Nasaki ya. Itu dari partai gabungan dari Nasdem, Partai Amanat Nasional, PKB. Nasaki ya. Nasaki. Dan Nasional Amanat Kebangkitan. Ya, kalau Mas Bro ini dari PAN ya? Dari PAN. Ya Mas Bro, saya pantau di beberapa hari ini ya, dalam minggu ini DPRD Muratara lagi membahas hak interpelasi. Iya. Ya. Nah, di Bumi Silampari ini kan jarang sekali kita dengar ada DPR yang menggunakan hak interpelasi. Ya. Nah, kenapa nih DPR Muratara tiba-tiba mengusulkan hak interpelasi pada Bupati Musirawas Utara ya? Iya. Ya, gimana itu Mas Bro? Baik, selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Mas Bro yang saya hormati, bahwa kenapa DPRD Musirawas Utara sampai mengusulkan hak interpelasi. Jadi sekarang baru usulan ya? Ya, baru usulan. Nanti mungkin Senin depan ini DPRD akan memproses, pimpinan akan memproses, terus menjadwalkan di Banmus, Badan Musyawarah untuk penjadwalan tentang proses paripurna internal, penjadwalan proses interpelasi. Nah, kenapa bisa sampai hak interpelasi ini? Hak interpelasi ini memang diatur oleh tatib kita, tatib DPRD Musirawas Utara nomor 24 tahun 2019 di pasal 24 ayat 1. Terus ada PP nomor 12 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tatib DPRD. Nah, itu di pasal 70 ayat 1 juga mengatur tentang interpelasi. Ada juga di Undang-Undang Pemerintah Daerah nomor 4 tahun 2014, Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah di pasal 167 itu ayat 1 poin A juga mengatur. Nah, termasuk juga di Undang-Undang tentang DPR, MPR, DPD dan DPRD, yaitu nomor 17 tahun 2014. Itu di pasal 307 ayat 1 juga mengatur tentang itu. Berarti memang haknya anggota dewan. Memang haknya betul. Ya, dilindungi oleh undang-undang. Tapi jarang digunakan. Jarang digunakan. Nah, ini digunakan oleh DPR Muratara. Ya. Jadi DPR Muratara menggunakan hak interpelasi ini karena kita melihat bahwa Bupati Musirawas Utara bagi DPRD Musirawas Utara menduga melakukan tindakan atau kebijakan yang merugikan kepentingan orang banyak. Masyarakat. Ya, yang berdampak strategis masyarakat. Kebijakan apa baik itu ini, Mas Bro? Ada beberapa kebijakan yang dilaksanakan oleh Bupati Musirawas Utara. Ini yang pertama itu oleh Kementerian Menpan RB, ya kan, tanggal 21 April dia membuat keputusan tentang pengangkatan pegawai negeri yang berjumlah 1.106 orang. 1.100? Ya, jatah lah, katakan seperti itu. Jatah untuk tahun 2021. Untuk CPNS. Untuk CPNS. Ya. Di situ ada 986 yang untuk tenaga guru P3K. P3K. Ya, perjanjian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Ya. Itu sebanyak 986. Terus 51 untuk tenaga kesehatan dan 69 untuk tenaga teknis. Nah, itu. Jadi jumlah semuanya totalnya 1.106
orang. 6 orang. Nah ini kan kesempatan besar Ya. bagi putra-putri Musirawas Utara yang notabene kita sekarang lagi proses pandemi, ya kan, negara ekonomi dalam keadaan resesi. Jadi kalau kesempatan ini dihilangkan, otomatis secara tidak langsung bupati membuat kebijakan yang berdampak, ya berdampak bagi kepentingan orang banyak Musirawas. Artinya 2 tahun ini Muratara tidak ada pembukaan CPNS dan P3K? Nol, tidak ada. Ya, karena ditolak. Jadi beliau, Bupati Musirawas Utara ini 2 kali berkirim surat. Jadi tanggal 12 Juni dan 21 Juni ya kan, 2021 ini berkirim surat ke Kementerian Menpan RB dengan perihal yang sama. Itu agar dibatalkan. Ya, minta dibatalkan. Tapi kalau yang saya baca alasannya anggaran. Ya, jadi dia beralasan bahwa ya kan, pertama masalah anggaran, tidak mampu membiayai pengajian P3K ini. Ya kan? Yang kedua dia mau mempertahankan rasio belanja pegawai yaitu 38%. Terus masalah pendapatan juga kan, masalah pendapatan daerah sehingga dianggap tidak mampu, kiranya kalau ini diambil tidak akan mampu membiayai. Ya, karena itu hitungan bupati kemarin itu sampai 82 miliar. Nih, itu 82 miliar. Padahal itu hitungan Dirjen Keuangan, Kementerian Keuangan. Hitung-hitungannya cuman kalau 1106 itu cuman 18 miliar. Begitu kan? Bukan 80 sekian tadi ya? 82 miliar. Karena Musirawas buka CPNS sampai 3K. Lubulingga juga buka. Muratara Iya. Nah, selain masalah CPNS dengan P3K, alasan hak interpelasi, apa yang lain, Mas Bro? Iya, karena apa yang dikhawatirkan oleh bupati ini, dia keliru ya? Ya keliru bahwa menganggap ini dibiayai oleh daerah, otomatis akan mengurangi belanja yang lain, termasuk belanja infrastruktur kan? Ya, tetapi kita tahu di DPR kalau yang minta ini adalah pemerintah pusat, ya kan, melalui Kementerian Menpan RB, otomatis biayanya kan dibiayai oleh pemerintah pusat. Nah, begitu. Nah, ini yang tidak dipahami, apakah para pembisiknya, para OPD-nya tidak memberikan penjelasan yang maksimal atau bagaimana, kita belum tahu karena ini kan proses baru mulai berjalan. Nanti kan pihak-pihak terkait seperti BKSDM kita panggil, para asisten kita panggil untuk meminta keterangan kepada mereka-mereka, termasuk nanti juga bupati, begitu. Nah, kebijakan lain yang kita melakukan interpelasi sebulan setelah beliau dilantik menjadi bupati, itu mengeluarkan surat edaran ke OPD mereka masing-masing, OPD organisasi perangkat daerah, bahwa ada semacam merumahkan hampir 4.000-an lebih TKS yang ada di Musirawas Utara. Nah, kita menganggap bahwa ya berbanding terbalik, kontradiktif dengan apa yang dijanjikan pada saat kampanye, ya kan, bahwa ketika nanti aku menjadi bupati, para TKS ini bukan gajinya 350 atau 750, tetapi akan dinaikkan menjadi 1.500.000. Jadi 2 kali lipat. Nah, ini kan kita menganggap semacam pembohongan publik kan? Ya. Dengan janji kampanye tadi. Dengan janji kampanye tadi. Baru dilantik Februari 2021 dilantik, pertengahan,
terus akhir Maret mengeluarkan surat edaran agar para TKS ini dirumahkan. Mungkin mau rekrut baru, ada rekrut baru. Memang ada rekrut baru. Memang ada rekrut baru. Tapi jumlahnya tidak segitu lagi. Tidak 4.000 lagi. Ya, tidak 4.000 lagi. Dan gajinya dipenuhi 1 juta. Yang baru-baru nih, yang baru direkrut. Yang baru direkrut ini ya baru tidak dipenuhi 1 juta. Tidak dipenuhi. Tidak dipenuhi. Ya, betul. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, jadi bahan interpelasi kita di bulan Oktober kemarin, sebulan yang lalu. Ya, sebulan yang lalu. Karena ada pelantikan ini tuh para rame itu. Ya, rame itu ya. Para guru ini kalau tidak salah ada 126 kepala sekolah SD dan SMP yang dilantik. Nah, dari 126 ini ada 9 yang bermasalah. Iya, bermasalah secara administrasi ya. Makanya kita sebut ini adalah maladministrasi. Begitu kan? Dia tidak memperhatikan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 6 tahun 2018 tentang syarat menjadi kepala sekolah. Ya, syarat menjadi kepala sekolah itu minimal dia mengajar harus 6 tahun. Terus dia golongannya harus 3C begitu kan. Nah, dari 9 ini memang ada yang kurang syarat. Wah, kurang betul. Jadi yang mereka diangkat jadi PNS tahun 2019 sudah jadi kepala sekolah. Wow. Iya. Ya, 2019 baru berapa tahun tuh? Baru mau 2 tahun. Jadi kalau dia ngajar baru setahun lah kira-kira. Udah jadi kepala sekolah. Golongannya? Iya kan? Masih 3A. Kasihan lah dengan senior-senior. Ya, seperti itu. Dia harus ada sertifikat guru gitu. Nah, yang itu ya, yang terkait pelantikan. Kan heboh juga. Ada yang sudah diundang untuk pelantikan, dia datang, kemudian nggak jadi pelantikan, nggak jadi lantik. Apa itu masuk dalam daftar hak interpelasi? Itu tidak masuk. Tapi nanti kita tambahkan ibu siapa tadi namanya, Ibu Susilawati kalau tidak salah. Nanti akan kita panggil. Bagaimana jalan ceritanya kan seperti itu. Artinya ini kan sudah diundang. Karena sudah diundang. Katanya salah pada orang, namanya sama, tidak tahu kita. Seperti itu. Nah, jadi itu ya, ini penting, ini pemerintahan. Kan? Ini pemerintah yang dinakodai oleh seseorang, ya kan? Mesti dia harus patuh dan tunduk terhadap aturan. Gitu. Jadi pemimpin daerah itu dia bekerja berdasarkan aturan. Begitu kan? Ya, betul. Dia tidak boleh melangkah semau-maunya sendiri. Itu karena aku berkuasa, karena aku jadi bupati, karena aku jadi gubernur, saya bekerja berdasarkan keinginan saya, itu tidak boleh. Dia harus on the track dengan ketentuan aturan yang ada. Sama lah kayak DPR kan? Sama kayak DPR. Karena di pemerintah itu kan ada 2 Mas Bro ya. Eksekutif dan legislatif. Itu. Nah, satu lagi yang jadi hak interpelasi kita bahwa tanggal berapa itu ada di poin interpelasi kita. Ada penyerahan tanggal berapa ya? Tanggal 12 atau tanggal berapa itu kalau tidak salah ya. Itu penyerahan baju seragam sekolah. Di SMP Bumi Makmur Nibung, ya kan? Yang diundang tuh kan anak SMP dan SD, ya kan? Program ini kan di Dinas Pendidikan, itu sumber dananya dari dana DAK. Ya, dari dana DAK, namanya DID, Dana Insentif Daerah. Dia proyek non fisik, jadi dibelikanlah seragam sekolah. Gitu kan? Di seragam ada gambarnya. Kita tahu di situ kan ada gambar ketua DPR RI dan partai politiknya. Nah, ini kan kita tidak tahu apa tujuannya, makanya kita interpelasi, nanti kita tanya gitu maksudnya apa, ya kan? Nah, kalau
mau pilkada tidak, mau pemilu belum, masih jauh kan. Dan anak-anak ini kan anak SD, anak SD, SMP. Survei juga tidak nanya anak SD. Mereka belum waktunya, begitu kan? Iya betul. Ya, setengah SD dan SMP itu belum lah mengenal dunia pendidikan. Nah, makanya kita menduga bahwa ini terjadi politisasi, politisasi dunia pendidikan, ya, dengan maksud tertentu. Nah, maksud tertentu ini kita tidak tahu. Makanya gitu. kita interpelasi kan. Iya, maka interpelasi kita menganggap bahwa ini adalah abuse of power. Ini penyalahgunaan kekuasaan. Ya kan tidak boleh kayak gitu. Seperti itu. Jadi ada 4 poin. Teman-teman ini mengusulkan hak interpelasi kepimpinan kepada Bupati Musirawas Utara. Begitu kira-kira maksudnya. Iya, jadi memang Muratara tuh akhir-akhir ini memang selalu ramai. Nggak pernah sepi. Mulai dari yang tadi ya, pelantikan, ada yang tidak memenuhi syarat, kemudian ada yang sudah katanya diundang tapi tidak jadi dilantik, kemudian pembagian seragam gratis, rame juga tuh, ada gambar tuh, ada PRRI kan, kemudian masalah SPH juga sekarang lagi rame Mas Bro, iya kan? Nah, jadi mungkin masyarakat belum tahu Mas Bro, hak interpelasi ini adalah hak bertanya hak bertanya anggota DPR. Ya, jadi memang mungkin bagi masyarakat yang belum tahu bahwa hak interpelasi ini ya memang haknya anggota DPRD, ya itu adalah hak bertanya pada bupati. Dan mungkin masyarakat juga pengen tahu, kemarin kan cuman di pengusulan itu kan 11 orang ya. Nah dari usulan hak interpelasi yang kita sampaikan ini Mas Bro, kira-kira memenuhi tidak untuk menjadi hak interpelasi? Dari itu kan usulan kepada pimpinan. Nah kira-kira bakal jadi hak interpelasi beneran atau cuman kalau kata orang di medsos itu gertak sambal. Kira-kira bakal jadi hak interpelasi ada ini? Itu Mas Bro. Saya memiliki keyakinan ini akan menjadi hak interpelasi. Tidak akan ada yang masuk angin. Tidak ada yang masuk angin. Karena begini, kecuali ada yang mencabut kecuali ada yang mencabut para pengusul ini sehingga jumlahnya berkurang menjadi di bawah 5. Karena syaratnya 5 ya? Syaratnya minimal 5 orang. 5 orang pengusul atau 2 fraksi. Nah, begitu. Kami di DPRD Musirawas Utara ada 6 fraksi. 6 fraksi. Yang ngusul 5. Yang ngusulkan itu Gerindra, Demokrat, Nasaki. Nasaki. Ada PBB. Itulah kira-kira. Jadi masih ada 2. PDIP dengan Golkar. Golkar masuk di dia ini masuk di KPK dia. Masuk di fraksi KPK. Dia nggak sampai satu fraksi. Dia gabung. Berarti yang IDA cuman PDIP yang IDA. PDIP. Kalau murni itu PDIP yang tidak, karena dia fraksi penuh ya. Kalau Nasdem itu kan dia gabung juga tuh. Di pengusul ada nggak dari Nasdem? Nggak ada. Karena wabuhnya dari Nasdem. Nasdem itu gabung di Nasaki malah. Tapi anggota dewan dari Nasdemnya tidak tanda tangan kan? Karena ketuanya kan wakil bupati ya kan. Tapi sebenarnya ya tidak masalah. Kan hak ini bertanya. Kan lembaga, ini hak bertanya. Cuma nanya doang. Nanya doang. Bertanya. Bertanya biasa kepada bupati kan. Karena sama cak yang di Jakarta kan kemarin hak interpelasi PDIP dengan PSI terhadap gubernur kan, gubernur DKI Anies Baswedan terkait Formula E. Tapi kan batal. Karena cuma 2 fraksi kan, mungkin tidak memenuhi syarat. Betul. Nah, itu kan cuma hak bertanya. Nanya dong bupati alasan apa. Nah, aku tidak tahu kalau DPR-nya tidak puas. Nah, kemudian dari hak interpelasi kemudian bupati menjawab. Kan hak interpelasi ini hak bertanya. Bupati menjawab. Kalau DPR tidak puas apa kan doh? Ini Mas Bro. Ini umpama ya. Ini kalau umpamanya DPR tidak puas dengan jawaban bupati,
Biasa saja ini ditingkatkan menjadi hak angket. Hak angket. Hak angket Iya. ini hak apa lagi ini? Iya, hak penyelidikan. Penyelidikan. Iya. Jadi tahapannya itu hak interpelasi, Interpelasi, hak angket. angket, baru hak menyatakan pendapat. Hak menyatakan pendapat ini berarti Ya, menyatakan pendapat, DPR berpendapat bahwa Bupati Musirawas Utara apa namanya memang betul-betul melanggar ketentuan undang-undang, ya kan, sehingga kebijakannya berdampak apa namanya ke masyarakat banyak, gitu. pemakzulan. Iya, bisa saja. Bahaya. Iya, jadi apa namanya kalau itu proses tahapannya. Iya, itu kan tahapannya Iya, kan. kita Kita ada hak interpelasi, hak angket, hak menyatakan pendapat. Hak menyatakan pendapat nih pemakzulan berarti ya. ya. Ya, mudah-mudahan tidak sampai lah pemakzulan. Kita tidak berharap seperti itulah, Iya. kan. Walaupun bagaimana DPR ini sebenarnya kalau saya ya tidak terima sebenarnya dengan Undang-Undang 23 tentang pemerintah daerah bahwa DPRD itu diwajibkan sebagai penyelenggara pemerintahan yang ada di daerah. Nah, itu Harusnya? kan, ya semestinya ya DPR itu tugasnya harus jelas. Dia cuma membuat aturan gitu Buat kan. aturan, ngawasi. Buat aturan, ngawasi gitu aja. Itu. Jadi memang betul-betul murni. Nah, sekarang itu mungkin aja kan para pakar pembuat aturan yang ada di pusat ini menginginkan bahwa kita ini baik DPRD maupun bupati saling rangkul lah kira-kira Seiring itu. sejalan. Seiring sejalan. Sikut bekerja disiring, sama. sikut di jalan. Ya, jangan sikut disiring. Satu disiring, satu di jalan. Nah, itu yang jadi masalah. Nah, Mas Bro, ya. Itu. Mungkin Mas Bro udah tahu lah ya. Jadi pasca kemarin pemberitaan Mas Bro yang rame itu ya, hak interpelasi. Itu kan di media sosial banyak yang menghujat Mas Bro. Iya. Baliklah ke Bali gitu. Iya. Itu Mas Bro ya kan. Pokoknya banyak lah macam-macamnya di media sosial. Cak mana Mas Bro nanggapinnya Mas Bro? Ya, Padahal kan hak interpelasi kan memang haknya dewan. Iya, betul. Pertama, ya bagi mereka yang telah menghujat seperti itu secara tidak langsung melalui podcast ini, saya ampunilah. Gitu kan, walaupun itu kalau kita laporkan ke aparat penegak hukum, itu bisa dikenai undang-undang ITE. Ya kan? Apa namanya, menyebarkan berita yang sifatnya sara, kan? Iya, sara. Nah, itu padahal kita ini hidup di dunia ini kan hanya menumpang. Iya. Ya kan? Apa yang ada di dunia ini kan ciptaannya Tuhan. Betul. Gitu. Iya, Mas Bro. Iya. Ya, di Bali itu orang seluruh dunia aja ada di situ. Iya. Ya kan? Ya, orang dari mana-mana ada. Dan bertempat tinggal di Bali. Iya. Nah, gitu. Enggak ada masalah. Enggak ada masalah mau siapapun kan? Mau siapapun. Iya. Nah, gitu. Tidak mesti di Muratara harus orang Muratara semua ya. Di Linggau wong Linggau kalau. Iya. Jadi Karena kita memang sengaja aku diciptakan. sempat baca itu di media sosial. Iya. Mas Bro. Dan yang kedua, mungkin mereka tidak tahu apa arah dari hak interpelasi ini. Itu kan. Dia tidak paham sehingga dia berkomentar mungkin juga dengan tujuan untuk menyenangkan bosnya. Begitu kan, sehingga dia berkomentar yang salah, begitu kan. Nah, jadi kita apa namanya, menyayangkan juga lah. Jadi kita nih sementara kita dituntut untuk ya hati-hati dalam bermedia sosial, begitu kan. Boleh bebas kita, tapi kita harus berhati-hati jangan sampai kita menyinggung perasaan orang. Lebih yang berbau sara atau fitnah orang-orang tertentu, begitu. Itu yang tidak kita inginkan, begitu kan. Ya karena memang dengan melayangkan pengusulan hak interpelasi artinya DPR Musirawas Utara itu bekerja. Iya, betul. Daripada dia. Iya. Iya betul. Ini kan yang kita makan ini kan uang rakyat. Iya. Jadi kami ini di DPR itu disumpah. Ya melalui menurut ajaran agamanya masing-masing. Betul. Begitu kan? Ya terutama sumpahnya siap bekerja untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat. Ya, termasuk hal lain-lain lah, jangan apa namanya gajinya
duit rakyat diambil tapi kita tidak bekerja, Iya. lah jadi salah lagi Iya. gitu. Kita sekarang mau bekerja ya dicaci maki lagi. Iya, makanya tadi. Iya. Padahal dengan dia melayangkan hak interpelasi itu berarti DPR-nya bekerja. Bekerja. Artinya kan ada sesuatu yang menurut DPR ada sesuatu yang harus dijelaskan Iya. oleh Iya. eksekutif ke Iya. legislatif. Betul. Makanya keluar hak interpelasi kan. Betul. Betul. Kita itu Apa memang gini Mas Bro? Selama ini memang eksekutif belum pernah menjelaskan ke publik. belum pernah. Belum pernah ya? Iya. Baik soal Iya. soal tidak membuka pendaftaran CPNS, Iya, belum pernah. pelantikan kepala sekolah yang tidak memenuhi syarat. Iya, belum. Memang belum pernah ya? Belum pernah. Memang Komisi 1 itu menindaklanjuti terhadap pelantikan kepala sekolah yang tidak memenuhi syarat, ya kan? Agar ini rekomendasinya agar dikembalikan lagi lah seperti semula. Kita bukan dalam pengertian like in dislike terhadap siapa yang diangkat, tapi kita dalam hal proses berpemerintahan di Musirawas Utara itu biar tidak menjadi lelucon orang, ya kan? Nah itu. Nah kita harus patuh dan tunduk terhadap aturan. Nah masalah pengangkatan siapa yang diangkat, ya kan? Adiknya, orang tuanya, kakaknya, ya kan? Temannya, ya kan? Kalau dia memenuhi kualifikasi untuk itu dan diatur oleh aturan, silakan, sah saja. Iya. Nah jadi masalah tidak ada yang larang. Iya. Nah ketika yang diangkat ini bertentangan dengan aturan, ya kan? Nah, DPR patut untuk meluruskan itu. Iya, patut bertanya Iya, juga. patut bertanya dan meluruskan, kira-kira Iya. seperti itu. Gitu kan. Ya, dengan tujuan nanti yang akan datang tidak akan mengulangi lagi. Iya, Begitu kan? Jangan terjadi lagi lah. Ya malu kita kan seperti itu. Sehingga tidak terjadi kegaduhan di tengah masyarakat. Betul. Begitu. Iya Mas Bro, katanya juga Bupati Muratara juga kemarin saya baca berita juga tertarik untuk ngurusin Garuda. Iya, iya. Kalau pandangan Mas Bro gimana Mas Bro? Ya, luar Saya biasa. baca berita ya, saya baca berita. Ya, luar biasa. Memang Bupati Musirawas Utara ini multi talenta lah, kira-kira Iya, seperti itu ya. Karena dia basicnya dulu pernah di perusahaan asing, perusahaan pertambangan. Bisa jadi dia mau ambil bagian terhadap negara ini yang mungkin dia menganggap bahwa dengan ilmu yang dia miliki mampu untuk memperbaiki itu. Dalam hal ini adalah BUMN Garuda Indonesia. Kenapa tidak? Kan seperti itu. Bangga juga lah Ya, kita bangga kita sebagai warga bumi Silampari kan. Musirampari, masyarakat Musirawas Utara, Lubuk Linggau dan Musirawas pasti bangga. Pasti dukung. Ya, pasti dukung. Kalau untuk ngurusin Garuda kan, karena kan Garuda kan lagi keok sekarang kan. Iya, utangnya triliunan tuh, ratusan triliun kan. Nah, Makanya saya kaget kan baca Bupati Muratara siap untuk mengatasi permasalahan Garuda. Iya. Berarti hebat nih orang Silampari ini bisa. Luar Mudah-mudahan dilihatlah sama Pak Erick Thohir kan. betul. Iya. Karena kan memang lagi keok Garuda. Betul. Ya kan nggak bisa terbang lagi. Iya. Karena utangnya terlalu banyak kan. Ya. Itu. Bisa jadi talenta dia ada di situ. Iya. Ya kan? Nah, tapi ya kita pikir ya kurang bertalenta di memimpin pemerintahan. Kalau kita lihat sampai interpelasi di jalan kan seperti itu kan. Itu haknya DPR itu yang menilai ya. Itu haknya DPR Mas Bro ya. Ya, kira-kira seperti Nah, kalau persoalan lain ada nggak di Muratara tuh yang mungkin memang belum masuk di dalam daftar alasan hak interpelasi? sebenarnya banyak ya masalah-masalah, tapi bisa dikomunikasikan. Masih dikomunikasikan. Ya, masih bisa dikomunikasikan. SPH mungkin ya. Ya, mungkin ya surat pengakuan utang Iya. yang mestinya wajib ya enggak masalah. SPH itu setiap pemerintahan ya kan, di mana saja, daerah mana saja pasti mengalami yang namanya SPH. Dan itu utang pemerintah. Dan itu utang pemerintah daerah. Karena ya duitnya diambil duluan untuk dibelanjakan, ya kan, sudah jadi kegiatan dan bisa dinikmati oleh masyarakat. Ya, kalau belum mampu untuk membayar,
tidak masalah, tahun depan kita bayar, gitu. Jangan alergi. Dengan SPH. Ya, tidak alergi dengan SPH. Karena itu utang pemerintah ya. Utang pemerintah, bukan utang pribadinya orang. Iya, bukan utang gitu, pribadi ya. siapapun bupatinya waktu itu. Iya, patut untuk menyelesaikan. Iya. Ya,